Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana untuk mencegah kerugian yang harus ditanggung masyarakat dan juga negara sebagai dampak bencana alam. Presiden Joko Widodo juga mendorong kerjasama internasional untuk pengurangan resiko bencana. Lebih dari 2 tahun, pandemi COVID-19 telah mengubah dunia. Setiap negara tidak terkecuali dihantam oleh gelombang COVID-19 dan kini tengah bangkit untuk pulih, baik secara sosial maupun ekonomi. COVID-19 memperparah dampak yang telah ada akibat bencana alam, konflik, dan krisis lain di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dalam pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR yang baru diselenggarakan di Bali, Presiden Joko Widodo mengatakan selain COVID-19, telah terjadi lebih dari 1.000 kasus bencana di Indonesia hingga 23 Mei 2022. Selain itu, sepanjang tahun 2015 hingga 2021, tercatat terjadi 121 kali letusan gunung berapi. Kondisi ini membuat Presiden menekankan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana untuk mencegah kerugian yang harus ditanggung masyarakat dan juga negara. Kesiapsiagaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat menentukan angka kerugian yang harus ditanggung akibat bencana. Semakin tidak siap, semakin besar kerugiannya. Apalagi saat ini dunia sedang menghadapi climate change. Pertemuan GPDRR adalah forum yang diselenggarakan PBB bersama Indonesia dan dihadiri oleh perwakilan dari sekitar 185 negara. Melalui acara ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak kerjasama pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana adalah investasi efektif untuk mencegah kerugian di masa depan. Karena itu kami menegaskan komitmen Indonesia untuk melaksanakan kerangka kerja sendai serta komitmen internasional lainnya. Indonesia juga siap berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mitigasi bencana. Sebagai negara rawan bencana, Indonesia mempunyai akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang bisa menjadi pelajaran penting bagi dunia. Tapi Indonesia juga sangat ingin belajar dari pengalaman internasional. Pada kesempatan tersebut, Presiden Majelis Umum PBB Abdullah Syahid menyampaikan apresiasinya terhadap upaya aktif pemerintah Indonesia dalam penanggulangan bencana. On this point, I must commend our host government. Indonesia is highly vulnerable to natural hazards, yet has proactively invested in its disaster risk reduction efforts, emerging as a world leader in this regard. There is much to be learned from the Indonesian model. Dalam forum ini, pemerintah Indonesia menyampaikan 7 rekomendasi terkait ketangguhan menghadapi bencana. Tim Liputan Metro TV. Apa saja rekomendasi pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana alam untuk komunitas internasional? Kita tanyakan langsung kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Lejen TNI Suharyanto, dan juga ada Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong. Pak Suharyanto, Bang Usman, selamat malam. Selamat malam, Egan. Selamat malam, Pak Suharyanto. Selamat malam. Baik, salam sehat Pak Suharyanto dan juga Bang Usman. Saya langsung ke Pak Suharyanto. Pak Suharyanto, ini bagaimana menurut Anda hasil dari pertemuan GPDRR ini bisa membantu penanganan bencana di Indonesia, Pak Suharyanto? Baik, terima kasih Mas. Sebagaimana 7 kesimpulan atau rekomendasi GPDRR yang kemarin kita sampaikan, dan tertuang dalam agenda Bali untuk resiliensi, paling tidak ada 5 poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah pengurangan risiko bencana ini perlu diintegrasikan dalam program-program pemerintah, baik dalam segi pembiayaan, regulasi, maupun implementasi program-program di lapangan. Kemudian yang kedua juga, dalam pengurangan risiko bencana ini harus melibatkan struktur masyarakat di lokasi bencana. Jadi masyarakat terkecil di lokasi bencana ini harus dilibatkan, diberikan edukasi secara terus-menerus sehingga terbentuk budaya sadar bencana yang baik.
Kemudian juga dalam pengurangan risiko bencana juga harus memperhatikan semua elemen masyarakat, termasuk wanita, anak-anak, dan kaum disabilitas. Kemudian yang ketiga juga generasi muda dan profesional muda ini harus didorong untuk lebih kreatif, lebih inovatif dalam merumuskan program-program pengurangan risiko bencana. Kemudian di Indonesia juga kita menawarkan istilah pentahelik. Artinya di sini dalam penanganan atau penanggulangan bencana, titik berat dalam pengurangan risiko bencana ini harus melibatkan semua unsur dan semua komponen bangsa yang terkait. Antara lain adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, swasta, dan media. Nah, pentahelik ini semuanya terlibat bersama-sama secara terintegrasi, solid, gotong royong dalam setiap penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Titik beratnya juga dalam peringatan dini yang holistik, terintegrasi dari ujung ke ujung. Itu 5 hal yang ditawarkan oleh Indonesia terkait 7 kesimpulan atau rekomendasi dari JPDRR yang kemarin kita laksanakan itu. Demikian, Mas. Pak Suharyanto, menurut Anda sendiri apa yang kemudian menjadi permasalahan utama dalam penanganan bencana di Indonesia? Kenapa kemudian setiap terjadi bencana begitu di wilayah kita terkesan, Pak Suharyanto, warga kita tidak siap begitu? Saja dalam pengurangan risiko bencana yang seperti saya katakan tadi, kita harus bekerja sama semua komponen bangsa yang lain. Mungkin kalau yang ditanyakan oleh tadi Mas, terkesan tergesa-gesa, terkesan terdadak, sebetulnya ini menjadi tantangan bagi kami sebagai Badan Penanggulangan Bencana, termasuk di tingkat daerah, ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, harus terus berusaha meningkatkan kemampuan, harus meningkatkan peringatan dini, harus meningkatkan kepedulian, dan tentu saja juga dibarengi dengan alat peralatan teknologi yang semakin canggih. Seperti kita ketahui, manajemen risiko bencana paling tidak berisi 4 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah meningkatkan budaya sadar bencana. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang rawan bencana ini harus paham, harus sadar. Mereka harus lebih waspada dan hati-hati. Dan pemerintah baik tingkat daerah maupun pusat harus selalu meningkatkan budaya sadar bencana ini melalui edukasi dan pendidikan. Ketika budaya sadar bencananya sudah meningkat, tentu ini tidak cukup. Pemerintah pun harus berinvestasi terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk gunung berapi dengan tsunami atau gempa bumi itu tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Tetapi sudah ada perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bisa memprediksi dengan memasang alat-alat. Nah, alat-alat ini yang saya maksud dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga, kita ketahui bersama bahwa bencana ini biasanya berulang-ulang, ada sejarahnya. Indonesia terkenal dengan Ring of Fire, kemudian wilayahnya dilewati oleh sesar-sesar gempa dan tektonik. Nah, ini juga menjadi pengalaman bahwa di daerah-daerah yang memang sering gempa, rawan gempa, dibangun infrastruktur yang tahan gempa. Dibangun rumah-rumah yang apabila gempa ini bisa tahan. Dibangun gedung-gedung, jembatan yang apabila ada longsor, ada gempa, ini pun bisa tahan gempa. Itu yang dimaksud dengan pembangunan infrastruktur tahan gempa. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, urusan penanganan bencana bukan hanya urusan Indonesia. Negara lain juga banyak berurusan dengan terjadinya bencana. Sudah banyak komitmen-komitmen global, seperti contohnya ada Sendai Framework, ada Glasgow. Nah, ini semua pertemuan-pertemuan termasuk JPDRR yang kemarin ini harus ada hasilnya
berupa implementasi penerapan hasil daripada kesepakatan-kesepakatan itu. Jadi artinya kesepakatan-kesepakatan itu bukan berhenti di meja saja, tetapi harus bisa diimplementasikan di lapangan. Seperti itu, Mas. Baik, Bang Usman, masalah komunikasi menjadi salah satu masalah utama ketika terjadi bencana. Peran dari Kominfo dalam penanganan bencana di Indonesia seperti apa, Bang Usman? Iya, ada dua peran Kominfo. Yang pertama adalah menyiapkan infrastruktur teknologi sebagai bagian dari early warning system. Ya misalnya kalau kita perhatikan setiap hari kalau ada bencana atau ada ancaman bencana, kita mendapatkan SMS misalnya dari Kominfo. Ya misalnya ada gempa, apakah itu berpotensi tsunami, berapa besarnya, di mana lokasinya. Nah ini salah satu yang kami lakukan. Dan yang kedua adalah melakukan komunikasi publik. Ya komunikasi publik ini kita lakukan antara lain melakukan edukasi untuk memitigasi bencana. Contohnya saat ini kita sedang melakukan sosialisasi dan edukasi dalam menghadapi atau memitigasi ancaman ya atau prediksi terjadinya megatrust di pesisir selatan Jawa. Nah, termasuk hasil-hasil GPDRR ini kita sosialisasikan seperti acara kita hari ini. Dan juga dalam konteks komunikasi publik, ketika terjadi bencana, kami membangun media center. Ya, media center sebagai sarana bagi media untuk melakukan peliputan kebencanaan. Dan yang ketiga, kita juga dalam konteks komunikasi publik ini melakukan kontranarasi atau take down hoax ataupun misinformasi atau disinformasi tentang bencana. Biasanya ketika terjadi bencana, ini banyak sekali hoax, banyak sekali disinformasi, banyak sekali misinformasi dan juga malinformasi. Itu juga menjadi tugas Kominfo untuk membersihkan ruang digital dari hoax atau konten negatif terkait dengan bencana. Begitu, Egan. Oke, apakah infrastruktur telekomunikasi kita memang sudah mumpuni untuk kemudian memitigasi bencana? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Didukung oleh Kembali bersama kami di Prime Time News, saya kembali ke Bang Usman. Bang Usman, apakah infrastruktur telekomunikasi kita memang sudah cukup mumpuni kalau kita bicara mengenai penanganan bencana di Indonesia? Iya, menurut kami ya, kami terakhir rapat pada bulan lalu untuk mengevaluasi atau melihat kesiapan teknologi dalam sebagai bagian dari early warning system dan memang relatif kita teknologinya sudah memadai, tetapi yang namanya teknologi ini kan terus berkembang karena itu kita terus memantau perkembangan ini dan kita punya Ditjen SDPPI dan PT Bakti yang bertugas menyiapkan infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur teknologi informasi sebagai bagian dari early warning system dan kedua Ditjen inilah yang sebetulnya terus mengevaluasi, terus melihat apakah ada teknologi yang perlu di-upgrade, ya apakah ada teknologi atau infrastruktur yang rusak perlu dibenahi, misalnya BTS, misalnya kapasitasnya ditambah. Itu senantiasa menjadi bahan evaluasi dan terus kita pantau, Egan. Baik, Pak Suharyanto, membangun sistem peringatan dini yang bisa diandalkan, menurut Anda implementasinya di Indonesia seperti apa? Sudahkah kemudian sistem ini terintegrasi secara holistik dari hulu ke hilir? Baik, terima kasih Mas Ega. Kemarin pada saat JPDRR itu Pak Sekjen PBB menyampaikan bahwa peringatan dini ini yang holistik dan berkelanjutan diharapkan ini sudah bisa terbentuk dalam 5 tahun ke depan. Nah, Indonesia tentu saja akan berpedoman kepada itu. Memang kondisi saat ini tentu saja masih banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi secara bertahap, bertingkat dan berlanjut, peringatan dini ini akan berusaha ditingkatkan terus. Baik yang bersifat kearifan lokal, kita ketahui bahwa sebetulnya di daerah-daerah bencana itu masyarakat itu sudah punya tanda-tanda kearifan lokal atau peringatan dini terkait akan datangnya bencana. Kita mengenal di lereng Gunung Merapi, seperti contohnya ada kaum Pasak
Pasat Merapi yang sudah punya kearifan lokal kapan Gunung Merapi itu misalnya akan erupsi atau akan APG. Kemudian di Bali juga ada yang dinamakan masyarakat Pasat Baya. Banyak sekali sebetulnya, sekali lagi di daerah-daerah bencana, khususnya di sekitar daerah bencana, masyarakat lokal itu sudah punya kearifan lokal. Itu yang kita gali supaya ini dipelihara dan ditingkatkan. Tentu saja kearifan lokal tidak cukup, kita barengi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk tsunami dan gempa ada lembaga BMKG yang setiap hari melaksanakan pemantauan, selalu melaksanakan investasi baik sumber daya manusia maupun peralatan. Kemudian untuk Gunung Merapi, kita bersama bahwa Indonesia mempunyai 127 gunung berapi. Dan puluhan diantaranya masih sangat aktif dan sekarang masih banyak yang setiap saat mengeluarkan lava ataupun awan panas guguran. Nah ini tentu saja oleh BMKG alat peralatan di gunung-gunung berapi ini semakin lama semakin ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya. Ya. Kemudian BNPB sesuai bagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentu saja mengkoordinasikan agar peringatan dini yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan ini bisa terintegrasi dan semakin lama semakin baik. Artinya dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa tentu saja kami berusaha secara terus-menerus agar yang disampaikan pertanyaan tadi ke depan akan menjadi semakin baik. Peringatan dini diharapkan bukan hanya sudah disampaikan, tetapi diyakinkan sudah dapat diterima oleh masyarakat, khususnya di daerah bencana atau daerah terdampak bencana. Demikian Mas Ega yang bisa kami sampaikan. Cara BNPB untuk mendorong adanya kebijakan yang efektif, Pak Suharyanto, lintas lembaga, terutama dari pusat dan daerah, supaya kemudian kearifan lokal, early warning system yang di daerah ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Caranya bagaimana, Pak Suharyanto? Baik, di tingkat pusat, Mas Ega, BNPB sudah menyusun namanya Rencana Induk Pengurangan Risiko Bencana, RIPB. Masa berlakunya 2020 sampai 2044, artinya 25 tahun. RIPB ini menjadi pedoman bagi BNPB, kementerian dan lembaga terkait penanggulangan bencana. Seperti kita ketahui bersama bahwa bencana ini urusan bersama. Untuk tingkat pusat, di samping BNPB, ada Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, ada Basarnas, banyak. Itu semuanya mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap penanganan atau penanggulangan bencana. Kemudian di tingkat daerah ada namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini tidak di bawah BNPB secara struktur atau komando. Kenapa demikian? Ini diamanatkan agar para kepala daerah mulai dari tingkat bupati, wali kota, Bapak Ibu Gubernur, ini juga ikut bertanggung jawab terhadap daerahnya, terutama ketika terjadi bencana. Oke. Kalau ada bencana yang masih relatif kecil, misalnya banjir yang tidak luas atau kebakaran yang tidak begitu besar dampaknya, ini diharapkan para kepala daerah bisa mengatasinya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut. Nah, BNPB tentu saja tetap melaksanakan pembinaan kepada BPBD ini dari segi kemampuan personil maupun peralatan. Nah, inilah yang mengatur sedemikian rupa di Indonesia agar penanganan bencana ini sekali lagi menjadi urusan kita semua atau urusan kita bersama. Oke. Kemudian yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dipertajam lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018. Dinyatakan dalam Permendagri tersebut
bahwa urusan penanganan bencana merupakan standar pelayanan minimum bagi daerah. Baik. Dan anggarannya pun sudah masuk dalam anggaran daerah. Itu Pak Mas Ega. Oke, baik. Saya terakhir kepada Bang Usman. Bang Usman, strategi komunikasi mitigasi bencana kepada masyarakat ini dilakukan akan seperti apa idealnya? Peta kerawanan bencana kan juga memiliki profil penduduk yang berbeda-beda ya, Bang Usman ya? Bagaimana? Iya. Jadi kita melakukan strategi yang komprehensif dari hulu ke hilir, begitu kira-kira ya. Kita strategi komprehensif maksudnya kita berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Ya kita juga menggunakan dengan berbagai media yang tersedia, media sosial, media konvensional, radio, bahkan orari juga ini kita gunakan ya karena cukup efektif, termasuk juga dengan komunikasi tatap muka kepada masyarakat dalam konteks edukasi mitigasi bencana. Kolaborasi kita lakukan dengan BNPB, dengan BMKG, dengan pemerintah daerah, dengan BRIN, ini kita lakukan semua begitu kan. Kemudian kita lakukan di hulu adalah pencegahan atau mitigasi, pencegahan atau pengurangan risiko bencana, dan di hilir adalah kita lakukan komunikasi dalam konteks penanggulangan bencana. Jadi bahasa saya itu biasa kita melakukan strategi komprehensif dalam mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana. Baik, itu harapan kita bersama. Semoga kemudian penanganan bencana di Indonesia bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih Bang Usman, terima kasih Pak Suharyanto telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali berbagi informasi penting lainnya usaha jeda berikut ini.